Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Norma Didik Santoso. Kali ini saya akan berbagi tips untuk mengerjakan rapot kurikulum merdeka untuk fase pondasi, yaitu kelas RAA dan B ataupun itu TKA dan B, baik itu semester 1 dan semester 2 dengan hanya menggunakan satu aplikasi. Jadi aplikasi ini bisa digunakan selama 1 tahun pembelajaran, baik itu kelas A dan kelas B. Oke, tidak lama-lama, langsung saja. Untuk aplikasinya itu bentuknya masih Excel seperti ini. Nah, klik update. Nah, sekarang akan kami tunjukkan bagaimana cara dalam pengerjaan aplikasi ini. Langkah pertama yaitu adalah kita masukkan dulu NSM, ya, NSM di pojok di kolom tengah ini, masukkan saja. Nah, kalau sudah klik enter, sehingga kalau sudah muncul nama RA-nya itu langsung kita klik tombol yang warna hijau ini. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah itu adalah cek data RA. Lalu yang kedua ini adalah untuk kita cek CP dan TP-nya untuk DCP agama, jati diri, literasi sampai dengan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah untuk penilaiannya. Ini nanti untuk pengerjaan pengolahan nilainya ada di sini. Lalu yang tahap selanjutnya adalah untuk mencetak, yaitu adalah cetak cover, cetak rapot dan cetak rapot PAI. Nah, langkah pertama kita masuk dulu di data RA. Nah, di sini kita lengkapi dulu untuk datanya. Saya akan mengerjakan seperti biasa saja. Ini saya menggunakan desa G. Kecamatan Kemayoran Barat. Ini saya hapus. Kabupaten ini adalah Semarang. Nama kepala ini adalah Ulfavia. Lalu NIP-nya tidak ada sehingga saya kasih tanda strip saja. Untuk nama wali kelas adalah ini juga kurang tadi titelnya. Lalu untuk ini juga tidak ada. Untuk kelasnya ini adalah kelas, misalkan saya menggunakan kelas A. Lalu semesternya ini misalkan hari ini adalah semester 1. Untuk tahun pembelajarannya 2023-2024, untuk penanggalan rapotnya adalah di Ungaran Barat tanggal 23 Desember. Nah, ini kita sudah menyelesaikan step yang pertama. Kita bisa kembali ke menu. Sekarang ke data siswa. Nah, ini data siswa silahkan dikerjakan. Nama misalkan di sini saya akan mencontohkan 2 anak saja ya. Pertama, ini nama saya, lalu yang ini nama Adifa absen misalkan. Lalu di sini nama panggilan saya pakai Didik, ini Diva. Lalu NIS ini 1 2 3 4 5 6 saja biar cepat. Ini 157. Lalu NISN juga. Kalau NISN pakai 0 itu menggunakan tanda petik dulu di atas nggih. Kosong misalkan ini. Yang ini 03332212 misalkan. Tempat tanggal lahir di sini misalkan Kap titik Semarang 16 Oktober 2000 berapa ya, misalkan 2012 gitu kan. Ini juga ini tanggalnya 27 November 2012 misalkan. Nama agama Islam. Untuk anak ke ini misalkan anak pertama, ini anak ketiga. Nama ayah ini adalah Mahrun. Yang di bawah ini adalah misalkan Condro. Di sini pekerjaan misalkan ini driver.
Yang ini adalah juga driver, misalkan nama ibunya sini adalah Nurul Aini, yang sini ini misalkan pekerjaan ini adalah guru, ini perias misalkan. Nomor HP jangan lupa karena ada nolnya dikasih tanda petik, misalkan ini 082314188883. Ini juga 85. Oh, ini kurang tanda petiknya. Untuk nama jalan desa misalkan ini biar cepat, karena ini satu desa saya buat sama saja. Kecamatan juga ini Ungaran Barat, Kap Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ini juga Ungaran Barat. Ini Jawa Tengah. Diterima tanggal misalkan ini 17 Juli 2023 juga sama. Terus pesan apa yang akan kita sampaikan ke anak bisa ditulis di sini, misalkan tingkatkan prestasimu, kejar cita-citamu, misalkan ya. Yang ini juga saya buat sama saja, atau beda ya, misalkan ini adalah tambah lagi semangat belajarnya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan tahap yaitu adalah input data siswanya. Cukup mudah. Selanjutnya untuk ke absensi, ini tinggal kita isi saja, misalkan 301, yang sini 221 misalkan ya. Ini tinggal kita isi angka saja. Sekarang kesehatan anak. Nah, di sini ada petunjuknya. Kalau 1 itu kurang, kalau 2 adalah cukup, dan 3 adalah baik. Jadi untuk pengerjaan kolom di sini menggunakan angka 1, 2, dan 3. Sekarang misalkan di sini saya kasih ya, ini untuk status gizinya ini bagus, kepala misalkan ini agak kurang bagus, ini bagus. Mata penglihatan misalkan di sini karena ini pakai kacamata tak kasih 2, ini 3 katakanlah. Pendengarannya ini bagus, kalau yang ini agak kurang misalkan. Untuk penciumannya ini 3. Mulut dan gigi nih, giginya lubang-lubang tak kasih 2, yang ini ompong tak kasih 1 katakanlah ya. Kulit ini tak kasih karena rajin mandi, ini kukunya panjang-panjang ini juga. Kebersihan badan misalkan karena mandi terus tak kasih 3. Kebersihan pakaian ini tak kasih 2 misalkan, tak kasih 3 aja. Berat badan ini 75 kg, ini berat badan saya sendiri. Yang di sini tinggi badannya misalkan 165, ini pakainya satuannya cm. Lingkar kepalanya ini 55 misalkan. Yang di bawah ini beratnya karena ini ponakan saya sendiri ya, tak kasih katakanlah 25 kg aja. Yang sini tak kasih masih 140 kayaknya cm, dan ini misalkan 50 cm lingkarnya. Nah, ini untuk data kesehatan anak sudah selesai. Sekarang kembali ke menu. Sekarang kita cek dulu untuk CP agamanya. Nah, di sini untuk ini sudah masuk ke tahapan kedua. Jadi di sini sudah ada CP dan TP yang sudah kami buat. Nah, untuk CP ini adalah CP yang global sudah dari pusat, dan untuk TP-nya ini adalah improvisasi dari kami sendiri. Jadi ini bisa Bapak dan Ibu sekalian tambahkan di sini. Misalkan di sini Allah melalui Asmaul Husna ini bisa diedit. Misalkan di sini Asmaul Husnanya adalah 1 sampai 15. Nah,
Jangan lupa Bapak Ibu, karena di sini ada keterangan yaitu bila mengubah atau menambah TP ditambah tanda koma dan tambah satu spasi. Jadi di sini dikasih koma dan tambah lagi satu spasi. Berlaku juga untuk yang kedua dan ketiga. Namun untuk yang terakhir ini tidak usah dikasih tanda koma dan titik. Cukup yang atas saja. Selain itu sekarang misalkan saya nggak pakai yang ini nih, ini juga bisa dihapus, jadi ini tinggal di copy, dinaikkan saja di sini ya. Kalau misalkan kok nggak kepake yang ini ya, ketiga ini tinggal dihapus saja. Nah yang terakhir ini ditambah, dihilangkan saja titik dan komanya karena ini TP yang terakhir, seperti itu ya, gampang sekali. Untuk yang kedua, CP yang kedua dan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ini juga prosesnya sama dengan yang pertama ini. Ini kita checking dulu ya. Terus untuk jati diri juga sama dengan agama tadi. Untuk prosedurnya itu adalah titik dan komanya. Bisa juga dihilangkan atau ditambahi lagi juga di kolom ini masih bisa. Terus untuk muatan P5 dulu, untuk P5 ini nggak usah dikasih karena ini tidak ada keterangan, jadi ini tidak usah diberikan titik dan koma. Tidak usah diberikan koma dan spasi ya, tapi ini juga bisa dihapus dan ditambahi. Jadi memang sangat fleksibel sekali aplikasi ini. Bisa jenengan improvisasi sendiri. Ini terus untuk PPRA juga sama dengan P5. Jadi Anda bisa untuk menambah dan untuk menguranginya di sini. Untuk PAI sama juga, ini untuk surat-suratnya ini bisa Anda variasi sendiri, ditambahi atau dikurangi masih bisa. Termasuk sampai ke akidah, fikih, tarik sampai bahasa Arab ini bisa di edit Anda sesuka hati. Untuk mulok juga sama, ini masih bisa diedit, dan di ekstrakurikuler juga sama, ini bisa diedit. Misalkan di sini saya kasih drum band misalkan ya. Kembali untuk muloknya saya kasih bahasa Inggris misalkan. Ini misalkan yang pertama menyebutkan angka 1 sampai 10 dengan bahasa Inggris. Nah, misalkan seperti ini ya. Tak isi satu saja sudah cukup. Nah, ini untuk bagian yang kedua, proses yang kedua itu adalah checking CP dan TP. Ini sudah selesai, sehingga sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita melakukan penilaian. Yang pertama saya akan melakukan ke penilaian agama. Nah, di sini sudah muncul tadi TP yang sudah kita checking dan kita buat, sudah ada di sini semua, tinggal kita nilai. Untuk petunjuk penilaiannya itu menggunakan angka 1, 2 dan 3 juga, jadi sama seperti yang tadi. Ini yang diisi hanya cukup yang ada deskripsinya saja, yang untuk 00 ini tidak usah diisi karena ini tidak masuk penilaian yang sudah kita rancang di waktu awal tadi saat perencanaan CP dan TP. Nah, langsung saja untuk pengerjaan saya percepat agar video ini tidak terlalu panjang. Mohon disimak dengan baik. Sekedar tips, ini lupa kelupaan tips. Ini agar nanti kita geser ke kanan dan ke bawahnya itu tidak tidak mengganggu kita saat mengerjakan. Itu kita bisa klik yang kolom hitam ini di samping kolom nama ini, lalu kita klik view, kita klik free Spanish ya, yang free Spanish ini yang tandanya ada warna biru dan warna biru di samping kolom sebelah kiri dan atasnya, sehingga nanti kalau kita kerjakan enak, ini bisa geser ke kanan ke kiri tanpa mengganggu anak. Jadi untuk mengerjakan nanti mudah. Misalkan ini 2, ini 3, anak ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kita mengerjakan dengan menggunakan enter ini juga sangat nyaman sekali.
seperti itu. Nah, sekarang saya akan percepat kembali videonya agar durasi video tidak terlalu panjang. Oke, ini sudah selesai untuk pengerjaan rapotnya. Ini saya contohkan dua saja, ini sudah muncul dan diakhiri dengan ini ya. Kalau ada deskripsi seperti ini, artinya ini sudah selesai dalam mengerjakannya. Selanjutnya kita kembali ke menu, kita mengerjakan yang penilaian jati diri. Nah, jati diri ini sama ya Bapak Ibu untuk penilaiannya, sehingga ini akan saya skip saja karena ini sudah sesuai dengan yang ada di penilaian agama tadi. Sekarang ke literasi juga sama, untuk penilaiannya. Misalkan ingin agar agak enak mengerjakannya, ini bisa diklik saja di ini di samping kolom anak pertama, lalu klik view, lalu klik freeze panes ya. Setelah diklik ini enak, kita mengerjakan tinggal geser atas, geser bawah seperti ini. Tidak mengganggu kita dalam menentukan nilai untuk anak tersebut. Nanti untuk ini pekerjaan saya skip saja, lanjut ke lapor dan P5. Ini juga sama, untuk P5 menggunakan sistem 321. Sama. Nanti ini di freeze juga agar memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan penilaian. Kembali lagi untuk PAI juga sama, ini menggunakan model 1, 2, 3 sama. Jadi untuk penilaiannya untuk ini sama, menggunakan semuanya model 321. Ini tadi saya sudah menyebutkan ya bahasa Inggris untuk menyebutkan angka 1 sampai 10 dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini ya. Nanti untuk video ini untuk pengisian saya skip, nanti langsung kita lanjut ke cetak rapot. Oke Bapak Ibu, setelah kami skip itu untuk pekerjaan sudah kami selesaikan semua untuk penilaiannya. Jadi ada ini sudah selesai semua. Selanjutnya adalah kita melakukan proses yaitu cetak rapot ya. Yang pertama adalah cetak cover dulu di sini. Nah, di sini sudah kita lakukan cetak cover. Yang perlu diperhatikan adalah di page layout sini, kita klik page layout, lalu kita klik yaitu adalah size. Ini sudah menggunakan kertas A4. Jadi rapot ini adalah basicnya menggunakan kertas A4. Selanjutnya untuk margin ini sudah saya sesuaikan yaitu menggunakan 0,6 cm semuanya di sini, sehingga nanti untuk hasil printnya juga bagus seperti ini. Jadi bisa langsung kita print di sini. Nanti hasilnya misalkan saya buat PDF, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, outputnya sangat bagus desainnya. Ini juga oke, sudah untuk data peserta didiknya. Sekarang kita lanjut ke cara berpindah ke anaknya. Ini kan anak yang pertama tadi adalah Nurmadi Santoso. Untuk ke anak yang kedua ini tinggal kita klik saja tombol yang ini di atas ini, nomor urut ini. Maka di sini sudah otomatis menjadi anak yang kedua. Ini bisa langsung kita print saja. Kita print menggunakan printer Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, sangat mudah sekali. Lalu selanjutnya adalah di cetak rapot. Kita kembali ke menu lagi, kita ke cetak rapot. Nah, di sini memang agak trik ya Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah kita karena tampilannya ini ada yang 00, ini kita sembunyikan yaitu dengan cara di sini ada baris, ini ada baris kolom 18, ini kita blok saja sampai nolnya habis, lalu kita klik kanan, kita klik hide. Nah, seperti ini.
Ini juga kita blok sampai bawah sini, kita klik hide ya. Bisa satu-satu seperti 4 ini, kita klik tahan lalu kita tarik ke belakang ke bawah sini, kita hide. Bisa juga menggunakan ini, diklik dulu lalu pencet tombol shift, ditahan, diklik angka yang 54 ini. Bisa kita klik hide seperti ini. Ini juga ya. Untuk mempercepat, maka durasi video ini saya percepat saja nggih, biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah otomatis, jadi tidak usah lagi membuat dengan yang sangat pendek, lebih cepat dan efisien dalam pengurusan rapor. Nah, sudah selesai untuk dari nilai agama sampai literasi. Sekarang ke project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga sama, kita klik ini yang 00 ini ya, kita hide. Misalkan kok kebablasan, misalkan ini kok sampai sini kebablasan seperti ini. Nah, ini caranya gampang sekali, kita tinggal blok saja dari sini. Yang tadi ini ya, ada tanda birunya di sini. Kita lihat di sini ada tanda warna hijau di sini. Ini bisa kita klik di sini tadi. Saya perbesar. Nah, di sini kita klik dua-duanya lalu kita klik unhide. Maka akan kembali muncul lagi ya. Ini kita hide. Nah, ini agar cepat prosesnya dan tidak memotong durasi video, akan saya percepat kembali Bapak Ibu. Ya, termasuk ini juga, ini kita hide juga. Kita hide, nah seperti ini. Kita hide. Nah, proses hide ini Bapak Ibu hanya untuk satu kali saja. Jadi nanti untuk anak yang kedua dan ketiga itu tidak perlu lagi menggunakan proses hide. Jadi sudah enak ya, tidak usah di hide lagi untuk anaknya. Selanjutnya untuk misalkan di sini kok setelah Anda tidak ada mulok, ini juga sama prosesnya. Di mulok ini kita klik sampai ke bawah sini, kita klik kanan lalu kita klik hide. Nah, ini juga akan hilang ya. Jadi bagi sekolahan yang tidak ada muloknya bisa dihapus untuk muloknya seperti itu. Baik, ini adalah proses cetaknya ya. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita cek dulu misalkan di laptop Bapak dan Ibu guru nanti seperti ini. Misalkan ya, ini saya buat seperti ini. Nah, ini kalau ada garis putus-putus biru seperti ini nanti akan mengganggu. Jadi nanti cetak rapotnya akan berantakan. Sehingga kalau ada garis biru seperti ini cukup nanti diklik kanan lalu tarik ke sebelah kanan. Sehingga nanti ini menjadi back 1 ya, halaman 1. Seperti ini. Jadi ini biar rapi. Kalau misalkan ini tidak ditarik, nanti rapotnya akan berantakan. Jadi hanya cukup menggunakan itu saja. Terus kita cek lagi di bawah, ini sudah oke semuanya. Nah, kalau ada seperti ini ya, ini kan muatan lokal seperti ini, nanti ini menjadi halaman kelima dan ini halaman ke-6, jadi tidak baik. Ini bisa kita seret, yang garis putus-putus ini kita seret ke atas. Nah, jadi biar muatan lokal ikut menjadi halaman ke-6, biar tidak terpisah seperti itu. Ini juga sudah oke. Bisa kita cek nanti hasilnya seperti ini untuk hasil rapotnya. Contoh raport. Ini contoh raportnya ya, seperti ini. Jadi nanti satu-satu tetap untuk pengerjaannya.
hasilnya seperti ini, sudah dilengkapi dengan deskripsi. Oh ya, ini untuk deskripsi ini karena terlalu panjang dan ini masih kurang ya, ini mohon ketelitiannya karena ini tadi kolomnya terlalu banyak sehingga untuk deskripsi ini terpotong, sehingga nanti kita akan menurunkan. Nah, ini sudah oke, sudah tidak terpotong, yang ini masih terpotong. Oke, sekarang kami akan memberikan caranya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu tadi di deskripsi ini yang pertama. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini bisa kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini sehingga tidak terpotong. Yang ini juga sudah oke. Yang ini tadi masih terpotong, bisa kita tarik ke bawah sehingga ini tidak terpotong ya. Kita Ctrl P ya, kita Ctrl P. Kalau di Microsoft itu ada untuk settingan di printer ini, nanti di sini bawahnya ada PDF, ada save as to PDF atau apa itu lupa namanya, nanti akan di video akhir video nanti akan saya tambahkan kalau menggunakan Windows. Untuk kalau ini kan saya pakai Mac jadi agak mudah di sini untuk pembuatannya. Cover ini saya save lagi. Contoh rapor 2. Seperti ini jadinya. Nanti ini untuk anaknya sudah tidak ini ya, sudah rapi, yang bawah ini juga sudah rapi, yang di bawah ini deskripsinya juga sudah oke, sudah rapi. Seperti ini nanti untuk hasil raportnya. Selanjutnya untuk cetak PAI juga sama, biar video ini tidak terlalu panjang. Ini dicetak PAI juga sama, yaitu kita hide dulu, maaf bukan yang ini, di sini kita hide dulu yang tadi 00, di sini ada 0, ini ref tidak apa-apa nggih, abaikan saja, tidak berpengaruh, kita hide. Ini juga kita hide yang 00 ini, yang ini juga kita hide, dan seterusnya ini kita hide agar untuk video ini tidak terlalu panjang ya. Ini saya skip saja, ini aja yang agak panjang saya hide, yang ini juga saya hide agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Lalu untuk ekstra tadi drum band juga oke. Terus ini untuk absen, catatan guru sudah ada, refleksi. Nah, di sini perlu diperhatikan juga. Di sini kan ada tanda ini ya, yang terakhir ini untuk tanda tangan. Ini kita tarik saja ke atas ini. Jadi nanti untuk tanda tangan menyatu dengan refleksi orang tua. Yang lain selebihnya sudah oke. Tinggal kita cetak saja. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh PAI. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah oke. Tahun pelajaran fase A pondasi. Oke. Di sini sudah oke juga. Di sini juga sudah oke. Tanda tangan mutmainah, mohon berat sudah oke. Siap. Baik Ibu Guru, itu adalah tadi cara kami dalam mengerjakan rapot menggunakan aplikasi kami, yaitu aplikasi raport ini. Untuk pemesanan nanti bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ini bisa digunakan untuk 1 tahun, bahkan ini bisa digunakan selama kurikulum Merdeka masih ada. Jadi hanya cukup beli sekali, bisa digunakan berkali-kali. Mungkin itu saja dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pemesanan silahkan hubungi langsung di nomor WA di bawah ini. Dan untuk tanya-tanya juga boleh. Oke. Sekian dari kami. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.